Yo, what's up guys? Welcome to the screen. Sekarang waktunya kita ngebahas ending dari Deadpool and Wolverine. Sekaligus ini adalah video penjelasan ending dari film tersebut. Setelah kita menyaksikan ending dari Deadpool and Wolverine, ternyata ada banyak kecocokan dengan project MCU masa lalu. Salah satu yang benar-benar gue yakini adalah ternyata ending dari Deadpool and Wolverine ini ada keterkaitan dengan post-credit scene dari film The Marvel. Kita tahu sendiri bahwa di post-credit scene tersebut kita melihat Monica Rambeau tiba-tiba terjebak di salah satu realitas yang sejajar dengan Earth 616. Kita belum tahu itu Earth berapa. Ada yang bilang bahwa itu Earth 287 lah, ada yang bilang berapa kayak. Nah, setelah kita melihat ending dari Deadpool, gue yakin banget bahwa Earth dari adanya Beast, adanya binary tersebut sama dengan Earth dari Deadpool dan juga Wolverine, di mana Earth 10.005 ya, bukan 1.005 ya, 10.005 atau 10005 itu ternyata gue yakin banget bahwa Earth mereka sama. Jadi Marvel benar-benar mempersiapkan semua ini untuk event Secret Wars nanti, dan gue senyum sendiri. Oh gitu, ternyata ya benar-benar kayak wow, ternyata Marvel benar-benar jenius gitu ya. Kita mulai kebaca bahwa bakal terjadi incursion yang besar-besaran nanti di event Secret Wars. Karena salah satu keyakinan gue kenapa Earth ini sama adalah yang memerankan Beast di The Marvel tersebut adalah Kingsley Grammer, which is itu adalah Beast pertama di era Fox, yang kita tahu sendiri bahwa Earth di 10.005 dari Deadpool ini, X-Men-nya itu X-Men lama, Profesor X-nya versi-versi tua, gitu. Wolverine-nya juga versi-versi Logan itu masih satu jalur. Artinya di sini nanti akan ada kecocokan antara Earth 10.005 dengan Earth 616. Di masa depan akan terjadi incursion yang akan diceritakan di film Doctor Strange yang ketiga, yang itu juga nyangkut-nyangkut dengan post-credit scene dari Doctor Strange Multiverse of Madness, di mana nantinya Earth 616 akan bertubrukan dengan Earth 10.005 ini yang membuat mereka bersatu. Dan perpecahan dan juga kehilangan dari Earth ini akan menjadi plot utama di event Secret Wars. Oh my god, gue sih geleng-geleng kepala, itu bakal keren banget. Levelnya udah bukan Avengers Assemble lagi, bukan satu universe lagi, bukan dari waktu sebelumnya lagi, karena ini akan banyak banget versi-versi superhero dari masa-masa sebelumnya yang akan bermunculan, bergabung, boom, melawan sang villain utama. Entah itu Doctor Doom, entah itu Beyonder. Kita lihat aja nanti kalau ngomongin soal main villainnya. Nah, sekarang mari kita ngobrol lebih serius lagi terkait dengan ending Deadpool and Wolverine. Buat teman-teman yang masih bingung, loh, kenapa Deadpool and Wolverine belum nggak meninggal bang, nggak tewas kayak gitu ya? Nah, sebenarnya ada banyak sekali penjelasan, tapi yang paling make sense dan paling singkat yang pengen gue sampaikan adalah kenapa mereka tidak tewas di adegan tersebut adalah karena penggabungan antara Deadpool dan Wolverine yang sama-sama punya kekuatan healing factor bersatu. Dan ini benar-benar kayak mereka rela, ikhlas mengorbankan dirinya. Itu ada faktor yang membuat mereka bisa selamat. Nggak kayak Cassandra Nova yang langsung boom, pecah hancur. Dan gue yakin banget 100% bahwa Cassandra Nova tewas di ending dari Deadpool and Wolverine, tapi tidak dengan Deadpool dan juga Wolverine-nya. Dan secara tidak langsung sekarang makhluk jangkar atau anchor being-nya dari Earth 10.005 itu adalah Wolverine dan juga Deadpool untuk di era sekarang ya. Nah, ngomongin jangkar-jangkaran gitu ya, ngomongin soal anchor being ini, memang kenapa Earth 10.005 ini tiba-tiba beregenerasi, yang B-15 aja kaget itu. Loh, kok kalian ini kok sembuh lagi nih, Earth-nya ini nggak jadi hancur gitu ya. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan pengorbanan dari Wolverine ataupun pengorbanan dari Logan ini guys, karena kita tahu sendiri bahwa penyelamatan tersebut memang terjadi di basement, yang gue yakin itu adalah di markasnya TVA yang ada di Earth 10.005 ini. Kan kita tahu sendiri bahwa mesin Time Reaper itu diletakkan di bawah basement tersebut, di stasiun TVA tersebut, untuk dihancurkan ketika Cassandra mengeluarkan ilmunya, kekuatannya, pup, itu kan bener-bener kayak universe-nya hancur kan. Nggak mungkin itu terjadi di TVA. Kalau itu terjadi di TVA, TVA-nya yang bakal hancur gitu ya. Jelas ini letaknya ada di salah satu basement gedung, itu markasnya TVA. Dan kenapa ini bisa beregenerasi ataupun bisa muncul lagi universe-nya ya? Karena ada si Logan satu ini. Meskipun ini bukan Logan dari versi 2029, tapi tetap aja kayak pengorbanannya, sifatnya yang sama. X-23 ini udah tahu bahwa kamu memang selalu orang yang salah, tapi kamu itu ujung-ujungnya bakal nolong, intinya kayak gitu. Ini sama, jadi universe ini membaca bahwa makhluk jangkarnya itu
ada lagi di universe ini. Jadi membuat mereka tumbuh lagi di universe. Jadi itu salah satu penjelasan yang paling simpel yang bisa gua sampaikan ke kalian ya, karena gara-gara si Wolverine ini tiba-tiba masuk ke Earth 10.005 dan universe ini membaca bahwa udah ada Logan lagi nih gitu ya, dan pengorbanannya sifatnya sama persis gitu ya. Nah, ngomongin soal Wolverine ini, gue baca di komenan-komenan kalian, di kolom komentar juga, gue jadi kayak geleng-geleng kepala. Kalian pinter banget juga gitu ya, karena ada yang berpikiran kayak gini, jangan-jangan bang, Wolverine 1 ini tuh adalah Wolverine versi MCU atau versi Earth 616, di mana itu menjelaskan bahwa kenapa nggak ada mutant di versi MCU, karena memang udah dibantai. Entah itu dibantai oleh Wanda atau enggak di suatu momen, di suatu cerita. Tapi yang jelas, karena pembantaian tersebut yang membuat mutantnya hanya tersisa si Wolverine aja. Selebihnya mungkin ada keturunan dari gen-gen yang tertentu kayak Kamala Khan ataupun Miss Marvel, kan ada keturunan dari mutant. Memang udah dimusnahkan. Nggak make sense karena dari awal sampai akhir film, Wolverine 1 ini tuh udah tahu ada Avengers. Avengers itu menyebalkan, mengesalkan. Artinya, meskipun ini bisa dari orang lain, gue agak kayak menganggukkan, Pak, bener juga ya. Jangan-jangan apa bener Wolverine 1 ini Wolverine dari 616 yang tiba-tiba ditarik oleh Deadpool dan sekarang justru berada di Earth 10.005. Nah, ngomongin dia sudah berada di Earth 10.005, jelas ya, ini permanen kayaknya. Wolverine 1 ini akan ada terus di Earth 10.005 karena terbukti di meja makan di akhir, di mana Deadpool mengajak X-23 juga. Kenapa dia nggak ngajak Gambit? Kenapa dia nggak ngajak Elektra dan sebagainya? Khusus dia ngajak ini, karena dengan adanya mereka, kayak seolah-olah ini teka-teki ataupun kayak Lego yang hilang kayak gitu muncul lagi, karena kita tahu sendiri bahwa TVA ini secara ilegal, anak buahnya Paradox ini merebut ataupun mencomot X-23 dari Earth utamanya di 10.005 ini ke The Void, karena benar-benar bisa mengancam dan menimbulkan Wolverine baru kayak gitu. Jadi TVA 1 ini dicomot tanpa persetujuan dari mungkin dari Mobius atau B15, dicomotlah ke The Void yang tidak seharusnya, dan dia bukan variant gitu ya, bukan variant dari Laura versi Earth mana, bukan. Dia memang asli dari 10.005. Sehingga ketika ini selesai, B15 sadar ada yang janggal, dibalikin lah si orang-orang ini. Termasuk juga Gambit mungkin dibalikin juga di Earth 10.005. Elektra juga dibalikin lagi ke Earth yang versi dia aslinya. Blade juga. Nah, termasuk juga sekarang deal bahwa Wolverine dan juga Laura ada lagi, dan ini benar-benar membuat gue kayak merasa bahwa keterangan dari Ryan Reynolds dan teman-teman kayak inkonsistensi jadinya ya, karena mereka katanya nggak mau mengacaukan Logan yang udah meninggal, tapi justru sekarang me-replace atau mengganti Logan lain, dimasukin ke sana. Jadi di masa depan itu ternyata ada lagi Logan, meskipun ini Logan yang berbeda, tapi Nexus-nya tuh kayak universe ini membaca dia adalah Logan utama. Jadi gimana gitu ya? Ini tetap menurut gue merusak kesakralan dari Logan sebenarnya gitu ya. Meskipun ya ini ya bisa dimaklumi karena ini juga para fans pasti ngerti ini untuk persiapan Secret Wars gitu ya. Tapi aneh aja gitu ya, Logan yang tulang belulang itu diapain gitu ya, dan sekarang justru ada yang baru gitu ya. Nah, ngomongin soal masa depan dari Earth 10.005 ini, karena memang dia tumbuh lagi, jelas untuk sementara ini tetap eksis gitu ya, dan ini juga menjadi cikal bakal terbukanya film-film ataupun kehidupan dari para mutant, tapi di versi Earth 10.005 ini. Jadi kita kayaknya dalam waktu dekat nggak akan melihat mutant di versi Earth 616, karena sekarang eranya udah multiverse saga, jadi nggak harus ada di Earth 616, karena ujung-ujungnya juga gue yakin bahwa akan terjadi incursion yang nantinya akan terjadi soft reboot, karena ketika Secret Wars ini sudah selesai, nanti akan menyatulah semua karakter-karakter dari mungkin dari Earth 10.005, dari Earth 838, atau dari Earth manapun, dari Earth 616, boom, menjadi satu universe. Kalau di komik itu Battle World ya, kayak satu universe, mereka jadilah bentuknya kayak Secret Timeline ya, jadinya kayak hidup bersama, berdampingan itu. Tapi sebelum mencapai itu, kita akan melihat versi X-Men yang benar-benar original versi Fox, dan kita pikir bahwa sebelumnya bahwa Fox bakal dihancurkan, universe-nya akan hilang gitu ya. Ternyata enggak, jelas Marvel sedang punya rencana yang sangat besar untuk nanti menuju ke event Secret Wars. Meskipun memang Secret Wars itu masih udah deket banget ya, kalau nggak salah tahun 2027 ya. 2026 itu kan Doomsday ya. Sekarang udah mau 2025.
itu mepet banget sih sebenarnya untuk membuat event sekelas Secret Wars gitu. Tapi kalau mereka mungkin tiba-tiba mengeluarkan banyak project, ngomonginnya ini soal multiverse, jelas ini ya masih bisa diterima gitu. Termasuk juga dengan film Fantastic Four. Kuncinya sih juga ketika film Fantastic Four nanti dirilis, ceritanya bakal gimana gitu. Apakah memang Galactus ini bakal menghancurkan banyak universe atau justru menghancurkan bumi yang membuat mereka harus berpindah, membuat sebuah teknologi pindah ke universe lain. Sama kayak warga Asgard yang pindah ke bumi ya, kayak luntang-lantung kayak gitu. Kita nggak tahu sehebat apa kekeosan dari Secret Wars, dan jelas itu masih dipertanyakan. Tapi yang jelas adalah masa depan dari Deadpool dan Wolverine yang udah punya kenalan orang dalam dari TVA ini bakal lebih cerah lagi. Apapun yang terjadi di Earth 10.005 itu bisa menjadi masa depan dari Marvel juga, termasuk juga dengan cerita-cerita mutant di sana yang nggak perlu lagi diceritakan, karena kita tahu sendiri bahwa Marvel kan kita udah kenal dengan X-Men originnya gimana. Kalau kita melihat langkah dari Marvel membentuk film Fantastic Four, dia nggak mau lagi menceritakan tentang origin story, termasuk juga bahwa Kevin Feige menjelaskan semua properti Marvel selama ini yang terpisah dengan Marvel Studio itu terkoneksi secara langsung, baik dari versi Netflix, versi Fox, dan sebagainya. Di balik kata-kata itu ada banyak sekali makna-makna terpendam yang benar-benar keren banget. Ya lagi-lagi untuk Secret Wars gitu ya, karena mereka nggak akan lagi menceritakan tentang mutant lah, gimana terjadinya mutant, udah nggak. Cerita dari mutant X-Men udah terjadi di Fox. Itulah yang kalian lihat juga, itu canon dengan versi Marvel. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing lagi mikirin. Jadi yang bisa diperlihatkan sekarang adalah yang udah jadi gitu. X-Men-nya gimana, Wolverine-nya gimana gitu ya. Entah nanti di soft reboot mereka mau recast, itu terserah mereka gimana ceritanya. Yang jelas adalah mereka nggak akan repot-repot lagi menceritakan origin story dari mutant, timbulnya mutant, udah nggak gitu ya. Kecuali mungkin Inhuman ya. Kayaknya Kevin Feige benci banget sama Inhuman gitu. Jadi Inhuman masih kita singkirkan dulu lah, makin nggak jelas juga nasibnya gitu ya. Tapi intinya adalah X-Men akan berperan penting nanti di masa depan, termasuk juga di event Secret Wars yang ujung-ujungnya juga bakal terjadi setelah Secret Wars. Mungkin Mutant Saga, gue berharapnya Mutant Saga ya, akan terjadi Avengers versus X-Men. Kalau di versi kita tuh kayak versi Civil War-nya itu akan terjadi versi Avengers versi X-Men, tapi itu nanti setelah Multiverse Saga selesai. Kita nggak usah jauh-jauh ngomong dulu gitu ya. Deadpool dan Wolverine ini udah bukan yang film yang harus terkoneksi langsung gitu. Kita lihat sendiri bahwa di post credit scene kan mereka nggak pakai budaya Marvel lagi yang mempromosikan film selanjutnya di film sebelumnya, itu kan udah nggak lagi gitu. Shawn Levy sebagai sutradara juga sempat bilang bahwa mereka nggak berusaha mengaitkan kejadian Deadpool-nya dengan kejadian-kejadian di masa depan dari versi MCU, tapi mau tidak mau, meskipun film ini juga kurang serius ya dari segi cerita, ada juga kayak breaking the fourth wall doang gitu, bukan yang harus disangkut pautkan, bukan yang film yang harus, oh ini nyambung sini, enggak, tapi koneksi itu pasti ada lah ya, karena memang masa depan dari Deadpool juga bakal cerah di sini gitu ya, apalagi dia udah berkenalan dengan TVA. Nah, ngomongin TVA, pasti teman-teman banyak nanya, kok Loki nggak muncul di Deadpool dan Wolverine? Itu jelas karena memang Loki sekarang levelnya udah di dimensi yang berbeda ya, dia megangin pohon Yggdrasil tersebut, dia megangin banyak realitas, dia jadi God of Stories. Misalnya nih banyak benang ya, ini benang-benang ini itu tugas TVA untuk menjaga dia bakal busuk apa enggak lah gitu ya, kita ngomong kasarnya gitu ya. Kalau ini busuk ya Loki cuma lihat tinggal dibuang aja gitu. Bukan yang Loki harus campur tangan setiap waktu kalau dia universe pegangnya tiba-tiba mati atau busuk gitu, dia harus ngerawat lagi, itu bukan, itu urusan TVA. Jadi Loki di level ini dia udah nggak urusan lagi dengan cerita-cerita, apalagi selevel Deadpool dia nggak akan segitunya gitu ya. Mungkin nanti di Secret Wars itu baru kita akan lihat pasti Loki ini menjadi sebuah kejutan, dia muncul gitu. Apalagi kalau di cerita-cerita di komik Fantastic Four kan juga kerjasama sama The Watchers ya. The Watchers ketika Galactus pengen memakan bumi. Nah, The Watchers ini bisa jadi nyambung dari The Watchers yang ada di What If. Itu semua disatukan. Jadi intinya di Secret Wars nanti banyak kejadian-kejadian di Project Marvel selama ini, baik di versi X-Men Animation atau di versi What If atau di versi mungkin kalau Spider-Man tuh kayak Miles Morales, itu semuanya disatukan menjadi sebuah live action. Dan wow, kalau gue baca beberapa isu emang gitu guys ya, jadi kayak wow, ini salah satu teori yang paling dekat benernya, dan gue menantikan aja kalau memang benar terjadi, ini gila parah. Nah, kita ngomongin soal anchor being ataupun makhluk jangkar ini, pertanyaan gue adalah siapa
makhluk jangkar yang ada di Earth 616 ini? Siapa anchor being yang ada di Earth utama dari MCU? Apakah itu Captain America, atau itu Reed Richards, atau Tony Stark gitu ya? Yang paling berat dugaan kita adalah anchor being di Earth 616 ini adalah si Tony Stark. Nah, berhubung Tony Stark udah meninggal, gimana caranya Earth ini bisa bertahan gitu? Karena kita tahu sendiri bahwa ketika anchor being ini udah nggak ada, itu jelas universe dari ini akan mulai membusuk secara perlahan. Dugaan gue adalah karena memang ini 616 ini adalah Earth utama, kemudian juga Mr. Paradox nggak bikin Time Reaper di Earth ini, itu yang membuat mereka agak lama bertahannya dibandingkan Earth 10.005 dari versi Deadpool, karena nggak ada campur tangan, nggak ada yang berani menghancurkan ini cepet-cepet gitu ya. Sedangkan di Earth 10.005 itu kan sebenarnya juga masih lama, tapi karena Mr. Paradox ini punya kebiasaan yang norak gitu ya, kayak kultur yang lama, dia lebih senang langsung hancur, udah beres gitu ya. Jadi itu yang membuat dia terancam di film Deadpool and Wolverine. Nah, di Earth 616 ini jelas perlahan akan membusuk ini universe, dan itu akan diceritakan kayaknya di film Doctor Strange Multiverse Madness. Makanya akan terjadi incursion, akan terjadi hopeless banget yang membuat banyak universe ini bakal berlarian mencari universe baru. Itu bakal keren banget. Jadi kita tentu akan melihat secara perlahan Earth 616 ini dalam 4.000 tahunan kayak itu bakal membusuk. Itulah yang akan menjadi klimaks kekeosan yang terjadi di Secret Wars. Jadi segitu kerennya menurut gue, dari kepala gue gambaran gue gimana akan terjadi di Secret Wars nantinya. Jadi kalau kalian mungkin berpikir, aduh kenapa di reveal si Robert Downey Jr. jadi Dr. Doom, kenapa di reveal ini kayak nggak kurang wah gitu ya. Tunggu. Kalau kalian udah lama kenal Marvel, kalian pasti tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar lagi yang disembunyikan oleh Marvel ke depannya yang akan terjadi nanti di Secret Wars. Nah, sejauh ini bagaimana pendapat kalian terkait penjelasan ending dari Deadpool Wolverine? Semoga ini dapat membantu kalian membuat imajinasi kalian lebih besar lagi, termasuk kalau kalian punya pendapat yang menarik ataupun punya teori yang lebih besar lagi, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah, karena sering banget pendapat-pendapat kalian itu kayak jadi referensi, dan gue geleng-geleng sendiri. Gila, kepikiran ya gitu. Dan itu asik banget ngebacain komen-komen kalian. So, buat teman-teman yang punya teori, silahkan komen di bawah. Dan buat teman-teman yang mungkin nonton video ini tapi belum subscribe channel ini, silahkan bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar channel ini cepat naik. Dan kita akan membahas banyak sekali teori, pembahasan, update terkait dengan superhero movie. Thank you teman-teman udah menyaksikan video ini sampai akhir, dan sampai berjumpa di video selanjutnya.